Selamat datang di pameran How We See the World. Pameran ini merupakan pameran hasil karya anak-anak dengan spektrum autisme. Ada 16 anak yang berpartisipasi dalam pameran ini dan memperlihatkan sekitar 40-an karya yang sangat beragam. Pameran How We See the World merupakan bagian dari rangkaian kegiatan launching produk dan webinar mengenai autisme dan seni. Karya-karya yang akan kita lihat di sini akan memperlihatkan berbagai macam pendekatan, dan seperti yang bisa Anda lihat nanti di dalam sana, pamerannya sangat beragam, karya warna, dan sangat unik. How We See the World bisa disebut sebagai pameran outsider art atau art brut karena karya-karyanya dibuat oleh orang-orang atau anak-anak dengan disabilitas tertentu, ya terutama dalam kasus ini spektrum autisme. Biasanya pameran-pameran yang memperlihatkan karya-karya dari seniman penyandang disabilitas prosesnya agak berbeda. Jadi kalau kita bisa lihat pameran di hotel-hotel atau di tempat umum lainnya, mereka biasanya dipajang begitu saja tanpa ada struktur pameran yang mengikat masing-masing karya atau turut membangun masing-masing karya. Seringkali kalau ada seniman dengan disabilitas yang melukis atau berkarya, publik serta-merta langsung menganggap bahwa karya itu bagus, terlepas dari unsur estetik karya itu sendiri. Padahal ketika saya banyak berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, mereka tidak ingin serta-merta karyanya dianggap istimewa. Mereka juga tidak ingin dianggap sebagai pahlawan karena disabilitas mereka gitu. Yang mereka inginkan adalah peluang yang sama dan akses yang sama dengan orang-orang non-disabilitas. Jadi hal inilah yang ingin saya lakukan di dalam pameran How We See the World. Saya ingin memberikan kesempatan yang sangat adil bagi anak-anak ini agar mereka bisa mendapatkan presentasi karya yang ideal, seperti layaknya pameran-pameran profesional pada umumnya. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah karya-karya dari Ryan yang abstrak. Di sini kita bisa lihat bagaimana Ryan senang sekali dengan warna biru dan totol-totol. Itu yang menjadi ciri khasnya Ryan. Dan masih dalam suasana karya-karya yang abstrak, kita akan melihat karya di dinding yang satu ini masih dengan suasana abstrak tapi menggambarkan pemandangan alam, nature. Tapi tidak semuanya memperlihatkan karya-karya atau sapuan kuas yang sangat naturalis. Karya yang ini misalnya, kita bisa lihat bahwa ini adalah gambar pohon, meskipun detail-detail di tengahnya itu sangat unik dan menarik. Ada juga tentu anak-anak yang bisa menggambar dengan cukup realis, seperti karya yang ini, meskipun cuma satu aja yang memperlihatkan karya realis seperti ini. Masih dalam suasana karya-karya yang abstrak, tapi tetap menggambarkan bagaimana anak-anak ini melihat nature atau landscape. Misalnya karya-karya Ari yang memperlihatkan landslide atau tanah longsor. Dan karya ini, karya Owen juga sangat menarik karena kalau Anda bisa melihat dengan detail, banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam satu bidang lukis gitu. Baik warna atau garis atau sapuan-sapuan lainnya. Dari dinding yang memperlihatkan karya-karya yang sangat abstrak dan memperlihatkan nature, sekarang kita akan melihat satu dinding di mana kita akan melihat hal-hal yang juga diobservasi oleh anak-anak atau orang-orang dengan spektrum autisme. Ini tentu saja memperlihatkan binatang. Tapi kita bisa melihat bagaimana ada satu anak yang bisa mempermainkan lukisannya dengan berbagai kanvas dengan ukuran kecil-kecil, atau bahkan
lukisan yang kucing itu misalnya, kita tahu bahwa kucing ada di mana-mana, sahabat manusia, tapi bagaimana Nathan melihat kucing yang mungkin sering dia lihat, tapi kemudian ada wajah manusia di situ. Hal ini menunjukkan betapa menarik proses berpikir Nathan ketika dia melihat kucing. Tentu saja selain binatang, hal yang paling sering dilihat oleh anak-anak dengan spektrum autisme adalah landscape kota atau bangunan-bangunan seperti yang bisa kita lihat sama-sama di dinding yang ini. Gary misalnya, ketika dia masih kesulitan untuk berkomunikasi, caranya menyampaikan pengalamannya adalah lewat gambar. Gary biasanya menggambar jalanan atau hal-hal yang dia lihat dari rumah ke sekolah. Itu cara dia menceritakan pengalamannya. Nah, karya-karya Gary bisa kita lihat di sini. Ini menarik karena kita bisa lihat ini Ginza, Tokyo, terus ada pemandangan bangunan-bangunan tinggi di Tokyo tapi nggak ada orangnya. Padahal kita tahu Tokyo sangat penuh dengan manusia. Jadi menarik sekali untuk melihat apa yang dipilih untuk direkam oleh seniman-seniman ini. Dan ketika kita melihat karya yang ada di depan kita akan melihat kesinambungan tentang bangunan, arsitektur, dan landscape kota yang direkam oleh anak-anak dengan spektrum autisme. Di sini ada beberapa anak yang kemudian melukis masjid, Big Bang, atau candi dengan detail-detail yang sangat mengagumkan. Memang karyanya cukup besar, ini adalah salah satu karya yang paling besar di dalam pameran ini, tapi Anda bisa memperhatikan dengan seksama bagaimana bangunan dan langit. Jadi saya berpikir jangan-jangan ini adalah cara mereka untuk memberi struktur pada lukisan-lukisan mereka. Dan ini juga menarik Big Ben yang agak meleot dengan perspektif mereka sendiri. Tentu saja selain bangunan dan kota, yang paling sering diamati tak lain dan tak bukan adalah manusia. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai macam pendekatan bagaimana anak-anak ini menggambarkan interaksi mereka atau apa yang mereka lihat tentang manusia. Salah satu yang menarik mungkin adalah ini, karena meskipun ini hanya terlihat seperti totolan-totolan, tapi terlihat seperti sedang ramai, ada orang di tengah keramaian. Ini juga menggambarkan orang yang punya detail-detail orang lainnya di dalam orang itu sendiri. Dinding yang terakhir adalah dinding yang memperlihatkan karya-karya yang dibuat secara digital. Jadi ini adalah lukisan digital, desain grafis yang akan dijadikan produk di bawah merek dunia. Dengan begitu, kita seperti kembali ke full circle yang tadinya kita bermula dari lukisan abstrak dan sekarang kita masuk ke lukisan digital yang kurang lebih agak abstrak juga. Demikianlah virtual guided tour kita kali ini. Semoga Anda semua di rumah bisa menikmati karya-karya yang dipamerkan. Saya paham tentu pengalaman Anda datang ke galeri dan melihat semua karyanya akan berbeda dengan menonton video. Tapi harapan saya kita bisa sama-sama mengapresiasi dan memahami lebih jauh bagaimana anak-anak dengan spektrum autisme mempersepsi dunia di sekitar mereka dan menuangkannya dalam karya-karya yang sangat berwarna dan menarik ini. Karya-karya yang dibuat oleh anak-anak ini merupakan karya-karya yang sangat murni dan tidak pretensius, dan justru disitulah letak keindahan sejatinya. Pameran ini tetap akan dibuka untuk umum dengan perjanjian dari tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus. Semoga ada beberapa dari Anda yang bisa datang dan menikmati pameran ini secara langsung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan have a good day.